Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabel Duta Apiuma dengan NIM 21552010004 dan dengan jurusan saya Teknik Informatika. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Pak Dian Eka Putra. Baiklah, sekian dari pembukaan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi-materi yang udah disajikan. Yang pertama itu apa itu jaringan komputer, yang kedua kegunaan jaringan komputer, yang ketiga jenis jaringan komputer, empat arsitektur dan topologi jaringan, dan yang kelima itu subnetting. Baiklah, kita langsung masuk aja ke materi apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Bagaimana cara kerja jaringan komputer? Simpul dan tautan adalah blok bangunan dasar dalam jaringan komputer. Suatu simpul jaringan dapat berupa peralatan komunikasi data DCE seperti modem, hub atau switch, maupun peralatan terminal data DTE seperti dua atau beberapa komputer dan printer. Tautan adalah media pengiriman yang menghubungkan dua simpul. Tautan dapat berbentuk fisik seperti kabel atau fiber optik atau berupa ruang bebas yang digunakan oleh jaringan nirkabel. Dalam jaringan komputer yang sedang bekerja, simpul akan mengikuti serangkaian aturan atau protokol yang menentukan cara mengirim dan menerima data elektronik melalui tautan tersebut. Arsitektur jaringan komputer menentukan desain dari komponen fisik dan logis ini. Arsitektur jaringan komputer menyediakan spesifikasi untuk komponen fisik jaringan, organisasi fungsional, protokol, dan prosedur. Apa sih kegunaan jaringan komputer? Jaringan komputer dapat dibuat pertama kali pada akhir tahun 1950 untuk digunakan di militer dan Departemen Pertahanan. Pada awalnya, jaringan komputer digunakan untuk mentransmisikan data melalui saluran telepon dan memiliki aplikasi saintifik dan komersial yang terbatas. Dengan kehadiran teknologi internet, jaringan komputer menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh korporasi. Solusi jaringan modern memberikan lebih dari sekadar konektivitas. Solusi jaringan menjadi sangat penting bagi transformasi digital dan kesuksesan bisnis saat ini. Kemampuan jaringan yang mendasarinya sudah lebih dapat diprogram, terotomatisasi, dan aman. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah, jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, mungkin satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP, IP LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dikendalikan dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network atau WLAN. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Baiklah, yang ketiga adalah WAN. WAN adalah jaringan area luas. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting.
Sebagian besar WAN seperti internet tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. Yang keempat adalah PAN, Personal Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi resource seperti internet atau printer. Yang kelima adalah CAN, Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktek lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Yang keenam adalah internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh adalah VPN, Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang sama. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian arsitektur komputer. Menurut Brani Fakri dan kawan-kawan dalam buku Arsitektur dan Organisasi Komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Masuk saja kita ke jenis arsitektur komputer. Yang pertama itu SISD adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SSID hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. Yang kedua, SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. Yang ketiga yaitu MISD adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengelolaan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. Yang keempat itu MIMD adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengelolaan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan. Node biasanya menyertakan perangkat seperti saklar, router, dan perangkat lunak dengan fitur saklar dan router. Topologi jaringan sering direpresentasikan sebagai grafik. Langsung saja kita ke masuk jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama itu topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi paling sederhana di mana bus atau saluran umum digunakan untuk komunikasi dalam jaringan. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring adalah topologi di mana setiap komputer terhubung dengan tepat dua komputer lainnya membentuk ring. Yang ketiga, topologi star. Topologi star adalah topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung ke hub terpusat. Baik, yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer di mana node-nodenya saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, komunikasi langsung terjadi antara node dalam jaringan. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree disebut juga dengan topologi hierarki atau bintang dari bintang. Topologi tree adalah kombinasi dari topologi bus dan star. Yang keenam adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi komputer yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi.
Dalam penggunaan praktis, mereka adalah yang paling banyak digunakan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke subnetting. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses pembagian jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Tujuan dari subnetting adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi jaringan. Langsung saja kita masuk ke fungsi subnetting. Fungsi subnetting dalam jaringan komputer sangatlah penting dan memiliki beberapa manfaat utama. Di antaranya, 1. Penghematan alamat IP. Dengan menggunakan subnetting, kita dapat membagi jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan alamat IP secara lebih efisien dan menghindari pemborosan alamat IP yang terbatas. Yang kedua, pengaturan lalu lintas jaringan. Dengan menggunakan subnetting, lalu lintas jaringan dapat dibatasi pada tingkat subnet. Ketika perangkat di satu subnet ingin berkomunikasi dengan perangkat di subnet lain, lalu lintas harus melewati router. Ini memungkinkan administrator untuk mengatur kebijakan lalu lintas dan mengoptimalkan kinerja jaringan dengan menggunakan lalu lintas hanya ke subnet yang relevan. Baik, yang ketiga adalah keamanan jaringan. Subnetting membantu meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi akses antara subnet yang berbeda. Komunikasi antara subnet harus melewati router yang berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi subnet dari ancaman luar atau perangkat yang tidak berwenang di subnet lain. Dengan cara ini, serangan dari dalam jaringan juga dapat diatasi dengan lebih baik. Yang keempat, manajemen jaringan yang lebih efisien. Subnetting memungkinkan administrator untuk mengorganisasikan jaringan berdasarkan kebutuhan dan lokal. Misalnya dalam lingkungan kantor, departemen tertentu dapat ditempatkan dalam subnet yang terpisah untuk memfasilitasi manajemen dan pemeliharaan yang lebih mudah. Hal ini juga membantu dalam mendeteksi masalah dan membatasi dampaknya pada seluruh jaringan. Yang kelima, skalabilitas jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi subnet, kita dapat dengan mudah menambahkan dan mengurangi perangkat dalam subnet tersebut tanpa mengubah struktur jaringan utama. Ini membuat jaringan lebih skalabel dan memudahkan perluasan jaringan tanpa harus merombak seluruh alamat IP yang ada. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sajikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.